Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film web series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan masuk dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Tuan Sowang membunuh seniornya sendiri, yaitu Raja Psikik, karena tidak mau mengatakan di mana Din Xiansu dan orang-orang dinasti Wei berada, dan membuat para praktisi di sana terkejut karena Tuan Sowang telah berkhianat kepadanya. Lalu seniornya sangat marah kepada Tuan Sowang yang telah berkhianat kepada dinasti Xianya. Ia langsung menyerang Tuan Sowang dengan teknik celah pembelah langitnya. Tuan Sowang juga tidak tinggal diam, ia langsung mengkonter serangannya dengan teknik segel tangan besarnya, dan membuat Raja dinasti Xian terpental. Mereka sangat terkejut ternyata Tuan Sowang sudah menerobos kerana Martial King tahap menengah. Lalu seniornya berkata, meskipun Tuan Sowang sudah berhasil menerobos kerana Martial King tahap menengah, tapi di matanya Tuan Sowang hanyalah seekor anjing. Ia pun langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Tuan Sowang pun tertawa dengan rasa kecewa karena di mata seniornya ia hanyalah anjing dinasti Xian. Tuan Sowang pun memperlihatkan kekuatannya kepada para seniornya yang mengira dirinya hanya anjing peliharaan dinasti Xianya. Seketika, Tuan Sowang pun mengkonter serangannya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Serangan-serangan seniornya juga dengan mudah dihalau oleh Tuan Sowang. Orang-orang dinasti Xian terkejut melihat Tuan Sowang yang menjadi begitu kuat. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lalu Qin Chen meminta Tuan Mo, si kucing hitam itu, untuk membantu Tuan Sowang. Kucing hitam itu pun malas dan tidak mau membantunya. Namun Qin Chen mengancamnya kalau ia tidak mau membantu Tuan Sowang menyerang seniornya, ia akan menyegel tubuhnya. Jadi ia pun terpaksa membantu untuk menyerangnya. Ia tahu kalau dirinya adalah kaisar tertinggi, tapi ia tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Lord Qin Chen. Di saat Tuan Sowang kewalahan, kucing hitam itu langsung menyerang ke arah Raja dinasti Xian, dan membuat Raja dinasti Xian terpental dan terluka. Di sana Tuan Sowang juga mempunyai kesempatan untuk menyerangnya kembali. Lalu ia pun menyerang dengan teknik tapak darahnya. Raja dinasti Xian pun diserang habis-habisan oleh kucing hitam dan Tuan Sowang hingga tak berdaya. Raja dinasti Xian pun akhirnya mati di tangan Tuan Sowang. Lalu Tuan Sowang menghampiri Qin Chen dan mengatakan kalau ia sudah membunuhnya. Kucing hitam itu pun berkata kalau semua itu berkat dirinya yang membantu menyerangnya. Tuan Sowang juga memuji si kucing hitam yang membantu dirinya. Para praktisi dinasti Xian yang tersisa pun terkejut dengan Tuan Sowang yang begitu kuat. Lalu ia ingin menyerang Qin Chen terlebih dahulu karena ia tahu kalau Qin Chen adalah ketuanya. Mereka pun mengeluarkan kekuatannya dan akan menyerang Qin Chen. Namun serangan itu dihancurkan oleh Qin Chen dengan begitu mudah. Qin Chen juga langsung menyerang mereka hanya dengan satu kali serangan dan membuat kedua praktisi tersebut mati sia-sia. Lalu ketiga praktisi dinasti Xian yang tersisa menyerang secara bersama-sama ke arah Tuan Sowang. Tuan Sowang dengan mudah memblokir serangannya yang ecek-ecek itu. Qin Chen juga meminta mereka untuk mengatakan di mana Din Xiansu dan di mana orang-orang dinasti Wei-nya. Namun salah satu praktisi itu tidak mau mengatakan dan mengancam Tuan Sowang yang berkhianat. Karena praktisi ecek-ecek itu masih saja keras kepala dan tidak mau mengatakan, jadi Tuan Sowang pun menghapus kultivasinya. Ia sangat ketakutan karena kultivasinya dihapus oleh Tuan Sowang. Lalu Qin Chen meminta Tuan Sowang untuk bertanya kepada mereka satu persatu. Jika mereka tidak menjawabnya, Qin Chen meminta Tuan Sowang untuk menghapus semua kultivasi mereka. Di saat Tuan Sowang akan menghapus kultivasinya, mereka langsung menjawab dan mengatakan kalau Din Xiansu dan orang-orang dinasti Wei-nya pergi ke reruntuhan kuno.
Ia menjelaskan kalau reruntuhan kuno itu adalah peninggalan kuno yang ditemukan oleh para leluhurnya dan sangat berbahaya. Hanya para martial king tingkat 7 yang diizinkan memasukinya. Jadi hanya bisa menunggunya di sana. Qin Chen pun bertanya kenapa orang-orang dinasti Wei-nya dibawa masuk oleh para leluhur dinasti utama. Ia pun menjawab itu semua karena reruntuhan kuno terlalu berbahaya dan para leluhurnya menggunakan orang-orang dinasti Wei untuk menjadi umpan. Qin Chen pun bertanya di mana reruntuhan kuno tersebut. Seketika, kucing hitam itu mengatakan kalau ia tahu tentang reruntuhan kuno tersebut. Karena ia pernah menyapu bersih 8 tanah dinasti dalam 9 hari dan 10 tempat. Qin Chen meminta kucing hitam itu jangan bertele-tele dan langsung kepada intinya. Kucing hitam itu pun akan membawa Qin Chen ke tempat tersebut. Lalu Qin Chen juga meminta Tuan Showang untuk menghapus semua para kultivasi abal-abal yang tersisa. Agar mereka tidak menjadi orang yang jahat di masa depan dan menjadi orang baik. Seketika, Tuan Showang pun langsung menghapus kultivasi mereka dan menjadi sampah masyarakat. Qin Chen pun mengampuni mereka dan meminta mereka untuk menjadi orang baik. Qin Chen dan yang lainnya pun pergi ke reruntuhan kuno untuk mencari para leluhurnya. Di saat mereka akan sampai di reruntuhan kuno, Tuan Showang melihat ada praktisi yang bersembunyi di sana. Ia pun langsung mencoba menyerang praktisi tersebut. Praktisi tersebut pun hanya bisa kabur dari serangan Tuan Showang. Dan ternyata praktisi tersebut adalah senior dari dinasti Wei yang sedang bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built